Bisa, Pak, tapi putus-putus. Halo? Oh iya, tadi memang ada gangguan dari internet sehingga belum ya. Minggu kemarin bahas Halo? RPS itu, Pak. Polmil dan screening belum dibahas ya. Sudah sebagian, Pak. Sudah, Pak, sebagian. Sebagian ya. Kalau gitu saya ulangi lagi ya. Jadi ini yang kami sampaikan ke saudara-saudara sekalian, yaitu tentang polmil dan screening ya. Jadi membahas tentang polmil dan screening. Kenapa kok begitu? Karena kalau polmil seringkali tidak bisa berdiri sendiri, tapi harus dilakukan suatu proses screening. Sehingga di sini merupakan satu rangkaian ya. Begitu juga dengan yang menggunakan crusher. Crusher itu diikuti dengan masyarakat ya. Ini sudah ya. Nah, halo. Sudah belum ya? Devi? Sudah sebagian, Nah, Pak, ini. kemarin. Oh iya. Jadi saya ulangi lagi tujuan dari percobaan ini. Yang pertama untuk memperbesar luas permukaan itu akan dapat mempercepat pelarutan apapun yang digunakan di dalam bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Ketika tujuannya itu restress reduction itu kita lakukan, maka ukuran partikel ini memang mempercepat proses pelarutan. Berikutnya juga dapat mempercepat reaksi kimia. Yang ketiga, mempertinggi kemampuan daya serap. Yaitu ini adalah kemudian yang berikutnya menambah kekuatan warna. Jadi apabila diberi suatu warna, maka warnanya akan menjadi tambah jelas reduction. Nah, tujuan yang lainnya itu memang menyebabkan bahan padat itu ya sekitar kita banyak sekali bahan-bahan yang begitu besar, begitu dikecilkan, maka dia akan mudah diangkut dan mudah diproses ya. Nah, saya kira tidak kurang-kurangnya proses di wilayah sekitar Anda ya. Kemudian dasar dari stress reduction yaitu untuk mengecilkan ukuran padatan diperlukan gaya mekanis ya. Gaya ini dapat memecahkan padatan secara berbeda ya. Yang pertama pengecilan ukuran dengan penekanan di antara dua permukaan benda padat. Yang ketiga pengecilan ukuran dengan tumbukan. Yang ketiga adalah gaya geser. Jadi dari tiga ini Anda bisa membedakan dasar-dasar di dalam proses stress reduction ya. Jadi stress reduction ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama ukuran kasar,
yaitu 2 in sampai 96 in. Kemudian ukuran intermediate ukuran halus 0,25 sampai 0,5 in. Kemudian metodenya yang kita pakai yaitu crushing atau yang seringkali disebut dengan pemecahan, yang kedua grinding atau yang seringkali disebut dengan penghalusan. Jadi ini adalah beberapa hal yang terkait dengan masalah size reduction. Ada edge runner, ada disintegrator, ada bastun, ada roller mill, ada ball mill dan tube mill, ada ultra fine. Ini tayangan ini bisa Anda lihat di layar Anda. Bisa, Halo? Bisa, Pak. Iya. Cukup terang apa kekecilan ya? Halo? Nah, berikutnya ini adalah yang disebut dengan crusher. Jadi, kalau kita ngomong tentang crusher, ini sama juga tujuannya juga mengecilkan bahan menjadi ukuran yang diinginkan, menggunakan energi mekanik dalam bentuk gaya tekan dan gaya pukul. Ya. Ini daripada size reduction. Sedangkan tipenya juga cukup banyak, ya. Sampai dengan saat ini yang sering digunakan untuk proses mineral itu ada jaw crusher, ada giratory crusher, ada cone crusher, ada hammer mill, ada impact breaker, ada roll crusher. Penerimaan sinyal dan terputus-putus diinformasikan ke saya, ya, karena ini ada pemberitahuan internet tidak stabil, ya, di daerah saya. Ada pertanyaan sampai di sini? Halo, silakan kalau ada pertanyaan. Ya, saya lanjutkan kalau tidak ada pertanyaan. Ya. Berikutnya ini adalah juga setipe dari yang saya jelaskan di pagi hari ini. Ini alat ini kontak dengan udara luar, ya. Jadi umpan seukuran itu biasanya dimasukkan secara kontinu. Jadi di situ ada lubang pemasukan yang dilengkapi palu, ya. Palu itu, ya, kamar pemukul, ya, palu. Ya, memang palu-palu ini berputar pada porosnya sehingga bahan yang ketika masuk dan mengenai palu yang sedang berputar pada kecepatan tertentu ini akan menjadi hancur, ya. Jadi penghancuran material secara kontinu, ya, menjadikan produk yang keluar ini akan turun secara gravitasi sehingga akan ditangkap menggunakan ayaan, ya, dan ukuran-ukuran dari padatan yang sudah hancur ini akan sebagian lolos dari ayaan itu dan sebagian lagi tidak lolos, ya. Nah, ini adalah atrisi juga sama, ya. Juga sama praktek di lab itu tidak semuanya ini dicoba. Yang ada itu adalah ball mill dan crusher, ya. Jadi ini adalah contoh-contoh secara teoritis saja dan mengenalkan saudara-saudara itu dengan macam dari alat-alat size reduction, ya.
Ya, saya ulang lagi, sama dengan impact, hanya pengecilan ukuran dilakukan gesekan palu berputar pada poros, kemudian produk keluar lewat penghalang. Halo? Minggu yang lalu sudah dibahas. Nah, ini cocok untuk bahannya. Ya, saya lanjutkan, yaitu yang ini ya. Yang ini adalah sama, ini untuk kapasitas besar, kemudian merupakan tombol geser dan kompresi gaya tekan, ya. Cara kerjanya berdasarkan ini tadi, berputar pada roll berputar pada porosnya, dengan begitu akan terjadi suatu gesekan, sehingga dengan gesekan ini dia akan menghancur, ya. Ini kompresi, ya. Kalau tadi berdasarkan, ya, jadi tekanan antara dinding yang dikelabui dengan swing, ya. Nah, produk keluar melalui joplet yang dipasang pada bagian bawah, dilengkapi screen, ya. Nah, alat ini memang cocok untuk material keras dan abrasif. Kemudian yang kedua, material itu tidak mudah pecah, ya. Berikutnya ini adalah ball mill yang kita gunakan di dalam percobaan ini, ya. Digunakan untuk mengecilkan ukuran mendekati ukuran koloid, yaitu di bawah, ya, 1 mikron, ya. Kemudian ini alat ini menggerinding material yang menyebabkan saling menekan sehingga menghasilkan material sampai ukuran yang dikehendaki. Kemudian yang ketiga, perputaran silinder dengan kecepatan 4-200 rpm tergantung daripada diameter reel, ya. Ini beberapa hal yang terkait dengan masalah ball mill. Oleh karenanya nanti di dalam satu percobaan, kalau itu memang bisa dilakukan, ya, masuk di dalam di atas minggu kepakai, ya. Langkah kerjanya sama dengan yang minggu yang lalu, yang mengisi ball mill dengan bahannya yang dikehendaki, ya. Kemudian masukkan bola baja. Jadi bola bajanya itu ada 2 macam, ada bola baja atau keramik ke dalam satu silinder dengan jumlah tertentu. Kemudian yang berikutnya yaitu ditutup, ya, supaya tidak mencelat, ya, tidak tumpah, baru dinyalakan, ya, dengan cara setelah nyala diatur kecepatannya, ya. Nah, setelah waktu berakhir dikeluarkan bahan-bahan dan ditimbang setelah dilakukan screening atau pengayakan, ya. Bahan ini yang menjadi satu penentu dari ukuran keberhasilan percobaan ini, yaitu waktu apa, waktu proses grinding, kemudian jumlah bola atau jenis bola yang digunakan. Jadi ada 3 yang menentukan hasil produk daripada kedua, jumlah bola yang digunakan, yang ketiga jenis bola yang digunakan. Dengan jenis bola yang digunakan yang berbeda, menghasilkan produk yang berbeda. Jumlahnya juga begitu, ya. Ini lazim digunakan di dalam ini adalah grinding, ball mill, ya, yang skala kecil, ya. Tadi sudah saya sampaikan pada bagian depan tadi, ya, ukurnya untuk yang besar-besar seperti itu. Kalau ini adalah ukuran-ukuran kecil, ya. Ini adalah peralatan ball mill, ya.
Berikutnya adalah screening. Ini minggu yang lalu sudah saya bahas ya. Halo? Screening sudah dibahas belum ya? Iya. Ini metode pemisahan campuran partikel ya. Disusun bertumbukan, dijumpai industri yang ada di sini kebanyakan industri yang menghasilkan bahan padat ya. Jadi menggunakan istilah US Standard Shift Tiller di alambiran itu juga ada tentang membicarakan tentang ukuran-ukuran daripada screen, karena ukuran-ukuran daripada screen ini berlaku secara internasional ya, maka ini disebut Taylor Standard Shift Series, yaitu sesuai dengan orang yang menemukan ini, yaitu Master Taylor ya. Screen. Kemudian berikutnya adalah analisa screen ya. Ini yang perlu Anda pelajari ya. Jadi penumpukan dicontoh dalam jumlah besar pada satu set screen standar. Kemudian tumpukan dengan sampel pada screen bahan atas digoyang menggunakan ngayak tepung di rumah pakai tangan ya. Sudah jam 12 siang biasanya hasilnya kurang bagus karena apa? Ya perut sudah lapar ya. Maka di sini tidak gunakan tangan manusia tapi menggunakan vibrator. Nah, dengan menggunakan vibrator ini bisa diatur kecepatan getarnya, di sini menentukan produk yang dihasilkan ya. Ya. Ini belum? Ini sudah belum? Halo? Ini adalah screen kalau dia itu ukuran kecil. Ya. Tolong kalau suara saya tidak bisa didengar disampaikan ya, di-cap ya. Yaitu vibrator dengan ukuran seperti ini adalah vibratornya. Jadi ini adalah vibratornya yang bergerak, yang bergetar begini ya. Dari bergetar ini dasarnya dia adalah menggunakan frekuensi. Kemudian motor ini sebetulnya adalah yang menggerak. Kita mengatur getaran ini, maka bahan yang dari atas ya, dari atas screen ini akan turun ke bawah ya, akan turun ke bawah. Jadi di dalam vibrator ini tujuannya adalah menggetarkan daripada bahan padatan ini sehingga ukuran yang undersize itu bisa lolos, yang oversize yang tidak karena ini adalah sifatnya prosesnya PET. Maka ketika saudara menggunakan ini, ya padatan yang tidak lolos dalam salingan dibiarkan di situ nanti ditimbang. Nah, silakan saudara hitung fraksi daripada masing-masing. Ya, fraksi dari masing-masing ayaan ini dapat berapa ya? Ya ini bukan berarti fraksi DPR ya. Fraksi DPR ya, DPR itu nyontos ini ya. Dan ini ada untuk ayaan ini disusun dari atas ke bawah. Yang bawah ini namanya pen apa pen itu ya, pen PAN. Pan itu bukan gaya roti itu. Pan itu bahasa Inggrisnya itu tataan ya, tataan ya. Ya. Kemudian di sini, halo, di sini adalah user ya. Kalau yang di bawah ini. Kalau yang di bawah besar, Pak. Yang di atas besar, kecil. Pak. Besar, Pak. Halo? Ya, kalau nomor mes besar berarti ukuran kecil ya. Ukuran padatan kecil. Jadi yang atas ini nomor mes kecil berarti ukuran lubangnya besar ya. Ya. Ini adalah beberapa hal tentang vibrator screen ya. Ya, saya muter ini ya, jadi nggak bingung ya.
Nah, ini yang dalam kapasitas besar ya, di sini ada motor. Ini bukan motor diam saja, tetapi dia itu menggerakkan daripada ini, ya. Motor ini menggerakkan. Ini ada pegasnya. Ini panas saya bisa Anda lihat di situ. Halo? Bisa, Pak. Ini Bisa, adalah Pak. pir, ya. Sehingga ketika ya pir ini naik turun. Nah, karena naik turun ini sebagai pengganti. Maka kalau untuk kapasitas besar ini banyak sekali digunakan motor, ya. Karena kapasitas besar banyak sekali digunakan motor, maka banyak sekali menggunakan energi untuk menggerakkan motor ini yang jumlahnya ini cukup banyak, ya. Biasanya itu adalah ribuan, ya, ribuan watt, ya. Sehingga di sini bahan yang masuk di sini, ya, ini kapasitas besar, ya, yang lolos daripada ini akan ditampung di bagian bawah. Ini adalah screen-nya, ya. Ya, sambil akan keluar, ya. Jadi biasanya kalau seperti ini ukurannya sudah tontonan, ya, tidak seperti kalau saudara dilakukan secara laboratorium itu biasanya cukup kecil, ya. Ya, saya kira begitu, ya. Ada perlu diskusikan? Silakan kalau ada yang perlu ditanyakan, ya. Langkah kerja jadi sama dengan yang kemarin, menimbang bahan yang akan diayak. Karena ini kapasitasnya kecil, Anda menggunakan kuas. Tapi kalau kapasitasnya gede, yang seperti tadi jangan menggunakan kuas, ya. Ya. Ini ada pemberitahuan lagi, internet tidak stabil, ya. Suara saya terputus-putus, mohon maaf, ya. Ini daripada internet, ya. Yaitu masalah jaringan, ya. Ya. Silakan kalau ada pertanyaan atau nggak ngerti plus, ya. Silakan. Ya. Jadi di sini kemudian ditimbang masing-masing ayakan mulai bukaan terbesar ke bukaan terkecil, ya. Masukkan bahan ke dalam screen teratas, atur kecepatan getar ayak dan waktu pengayakan. Jadi di sini saya ulang lagi, ketika saudara-saudara itu menggetarkan dengan waktu kecepatan getar yang berbeda, hasilnya juga berbeda. Itu yang disebut sebagai variabel, ya. Makanya di sini sering-sering ketika saudara-saudara praktek itu sudah terbiasa menggunakan pengaturan seperti itu, apa gunanya agar nanti kalau ketika saudara mengerjakan laporan akhir atau tugas akhir itu sudah terbiasa. Terbiasa apa? Terbiasa melaksanakan di laboratorium untuk kegunaan Anda. Nggak salah, minggu yang lalu sudah saya sarankan membagi kelompoknya, ya. Halo? Iya, Pak. Kelompok, ya. Nah, ini maksud saya ya untuk memudahkan pertemuan tatap muka untuk praktek, ya. Pertemuan tatap muka untuk praktek, ya. Ya, silakan kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada, saya lanjutkan, ya. Jadi langkah kerjanya ini nanti saya share ke ketua kelas, ya. Mas apa jenis? Ronald, ya. Nah, ketua kelasnya. Yaitu nyalakan alat. Kenapa? Kenapa, Pak? Setelah waktu tercapai, matikan alat. Yang ketiga, timbang berat masing-masing
ayakan sebagai berat ayakan prinsip. Jadi sebetulnya kalau di dalam laboratorium saudara menggunakan ukuran dalam satuan gram, sebetulnya tujuannya adalah untuk membuktikan pernyataan teoritis, ya. Tapi ketika itu dilakukan dalam skala sesungguhnya, mesti biasanya menggunakan satuan-satuan yang cukup besar. Kemudian yang keempat, tampung hasil dari tiap ayakan ke dalam plastik dan diberi label ukuran screen. Kemudian berikutnya membersihkan screen kembali semua ayakan dengan menggunakan kuas. Yang terakhir itu menggunakan ulangi percobaan menggunakan waktu ayakan dengan kecepatan getar berbeda atau vibrator screen-nya yang berbeda, maka hasilnya juga akan berbeda, ya. Ini harapan kami ini bisa dilakukan ketika percobaan itu bisa dilakukan secara rutin, ya. Wis mari ya. Kalau ini sudah, berarti saya lanjutkan, yaitu yang kedua, yaitu ini bisa Anda lihat di layar Anda. Halo? Iya, Pak. Ya. Iya. Ini sudah saya berikan ya minggu yang lalu. Jadi pada modul yang kedua ini tadi kami menggunakan ball-mill. Kalau yang kedua ini digunakan crusher yang disertai dengan juga. Jadi pada modul yang kedua ini, pertemuan yang kedua ini adalah masalah crusher dengan screening, ya. Jadi tujuannya adalah sama, ya. Tujuannya sama seperti pada modul 1 tadi yang sudah saya jelaskan, ya. Ada yang perlu ditanyakan, silakan. Kalau ada yang perlu didiskusikan, halo, silakan. Ada yang didiskusikan. Kalau tidak, saya lanjutkan. Jadi yang tujuannya sama karena sama-sama stress reduction. Tapi yang pertama tadi menggunakan ball-mill. Kalau ini adalah menggunakan crusher, ya. Dasarnya itu adalah juga sama dengan yang pertama, ya. Prinsipnya ada 3, harus diingat benar-benar, yaitu gaya tekan, gaya tumbuk, gaya geser, ya. Dengan saudara itu tahu prinsip kerjanya, tahu maksudnya, saya kira tidak ada masalah ketika itu dilakukan satu percobaan, ya. Ya wes, wes jelaskan tadi ya di bagian depan ball-mill itu, ya. Ya, silakan kalau ada pertanyaan. Halo? Ada yang perlu didiskusikan, silakan. Ya. Mudah-mudahan tidak, ya. Ya. Ini minggu depan kita, karena sudah saya bagi, silakan saudara mengapresiasi dari industri. Saya minta setiap grup industrinya beda-beda, nanti dipresentasikan untuk tiap grup, ya. Ya. Aplikasi, ya. Diingat
diingatkan istri saya itu bukan apresiasi, aplikasi ya. Alat-alat industri ya. Ya nek ngono ya silakan ada pertanyaan. Ya. Jadi setiap kelompok aplikasinya itu tidak sama ya. Industrinya beda-beda. Tepung, ada industri semen ya. Yang jelas jangan industri kerupuk ya. Ya. Nah. Industrinya ketua supaya nggak sama. Ketuanya nanti. Halo, ada usulan lagi yang perlu didiskusikan? Kalau tidak ada yang didiskusikan, ya saya teruskan ya. Saya anggap minggu depan sudah terbiasa ya. Anda download di Mbak Google ya. Mbak Google itu pinter nemen ya. Ya, nanti silakan saudara menyesuaikan dengan masing-masing ya. Jadi boleh saudara janjian sama-sama grupnya ya. Yang penting di dalam pembahasan itu. Nah, saya lanjutkan lagi. Jadi ini adalah yang hubungannya dengan crusher, teorinya hampir sama ya. Jadi ini adalah macam-macam alatnya ya, ball mill, kemudian tube mill, roll mill, untuk fine grinder, hammer mill atau crusher ya, ini adalah sama ya. Kemudian di sini, nah ini yang tadi saya sebutkan di bagian depan ini ya. Nah, tipe crusher yang ada adalah ada jaw crusher, ada girator ya, ada impact breaker, ada roll crusher dan sebagainya ya. Ya itu hanya beda nama saja ya, tapi sebetulnya fungsinya adalah sama ya. Ya. Silakan kalau ada yang perlu ditanyakan. Kalau tidak ada, impact itu tadi sama juga yang sudah disampaikan ya. Ya ini alat ini kontak dengan udara luar seperti pada modul yang pertama tadi. Ya. Yang kedua, penghancuran material secara kontinu dan produk keluar secara gravitasi sesuai mesh screen yang dikehendaki dan ukuran lebih besar. Ya. Kemudian atrisi ya sama dengan impact, hanya pengecilan ukuran dilakukan secara gesekan pada palu berputar ya, kemudian produk keluar lewat penghalang screen ya, chip abrasif seperti limestone ya. Limestone itu apa ya? Limestone itu ada yang tahu ya? Ini harus tak bahas ya. Oh, nang kelas lain ya. Batu kapur, Pak. Iya, batu kapur itu ketika dinaikkan lagi suhunya, diaktifasi jadi karbid ya, sehingga akan terbentuk senyawa baru yaitu CaD2 ya, karbida ya. Nah, ini adalah salah satu bagian, jadi hampir sama ya. Ini kompresi juga sama, pondok kabel. Nah, ini hammer mill untuk prosedurnya ya. Pastikan peralatan crusher siap digunakan. Di atasnya ngomong hammer mill, di bawah nomor crusher. Itu sebetulnya adalah fungsinya sama ya. Naik kecepatan ngomong ya. Ya, yang penting tugasnya digarap ya. Itu ngarap nanti ya satu grup tampil kasih saudara-saudara ya. PPT ini sing apik ya. Nanti kumpulkan di classroom ya. Ini saya diajari istri saya sebetulnya. Ya. Pastikan peralatan crusher siap digunakan ya. Jadi semuanya ini dalam kondisi ada satu trouble
di dalam masalah kabel yang digunakan, motor yang digunakan itu namanya siap. Juga bahan yang akan dikrusher itu sudah ada ya. Kemudian buka ruang crusher dan bersihkan kotoran di dalamnya dan tutup dengan rapat. Artinya ruang crusher ini biasanya ada bahan-bahan yang tersangkut di situ. Kemudian pastikan stop kontak terhubung dengan listrik ya, dan itu tidak ada trouble masalah hubungan ya. Jangan sampai ada yang kabel yang anunya apa namanya? Istilahnya itu giwil-giwil ya, sehingga tidak bisa menghasilkan sumber arus listrik. Kemudian yang keempat yaitu timbang bahan beras, gula pasir yang layakan ya, maksudnya ini sebagai apa namanya M0. Kemudian yang kelima pasang tempat penampungan produk. Yang keenam masukkan bahan secukupnya ke dalam feeder dalam keadaan tertutup ya. Ya baru dilakukan satu proses hammer mill ya. Nih. Ya. Kalau di istilah hammer mill itu untuk bahan-bahan padatan ya. Kalau untuk ini hampir sama ya, gaya tekan, gaya geser, apa tadi? Gaya tekan, gaya kemarin jelasin lali ya, gaya tekan, gaya geser, gaya itu tadi. tumbuk. Ya. Gaya tubuh ya. Nah, jadi sekarang saya tanya, kalau selepannya daging ya, berarti itu adalah gaya geser ya. Jadi geser ya. Makanya dia bisa halus ya. Selepannya daging untuk membuat bakso itu ya, orang awam nyebutnya seleb ya, sebetulnya itu adalah bagian daripada apa ya? Gaya geser tadi itu, termasuk aktrisi ya. Tapi karena orang kita ya, maka disebut seleb ya. Untuk ngajurkan gabah juga seleb ya. Oh, gadis seleb ya. Seleb. Makanya kalau ketika saya menjelaskan ini ke Anda, tidak ada satupun alat-alat penghancur yang berdasarkan gaya geser itu yang masuk di dalam pembahasan pagi hari ini, termasuk selepan itu ya, selepan beras, selepan jagung, ya. Nah itu dibahas di mana? Itu sebetulnya ya dibahas ya di sini, hanya saja penamaan atau istilahnya itu yang berbeda ya. Ya sama dengan ketika saudara-saudara itu praktek di pabrik gula ya, keasaan ya. Ada kristalizer jemput panmasaan, ada sentrifuge panmasaan, opo ae jenenge panmasaan ya. Karena istilah-istilah asingnya itu tidak dikenali ya, sehingga ketika mahasiswa itu praktek di pabrik gula dan sebagainya itu kayak nggak ngerti apa-apa, karena istilah-istilah kalau saudara belajar di kampus mengatakan satuan itu menggunakan mol per liter atau molaritas, ketika di pabrik gula bingung kabeh ya, karena di sana menggunakan istilah Belanda masih ada, yaitu break ya, padahal break untuk kita itu adalah istirahat minum kopi ya, itu break ya. Tapi di sana malah digunakan untuk menggunakan istilah satuan ya. Perbedaan antara dunia nyata dengan dunia belajar ya, yang enggak patuh itu sebetulnya yang dunia nyata ini itu harus direvolusi itu ya. Karena pabrik tinggalane Londo itu Londo ini mati kabeh ya. Itu harus disesuaikan dengan kondisi sekarang ya. Istilahnya dimodernisasi ya. Ya silakan kalau ada pertanyaan pada masalah ini ya. Halo. Nah ini masih lanjutan daripada masalah crusher atau hammer mill. Jadi ya nyalakan crusher dan buka sedikit demi sedikit.
Ini sudah saya berikan ya? Belum ya? Halo? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Halo? Oh, belum ya? Berarti kalau belum, berarti belum. Saya buka sedikit demi sedikit lubang feeder. Feeder itu artinya umpan agar bahan masuk ke crusher tidak berlebihan ya. Itu maksudnya begitu. Kemudian memastikan bahan dalam crusher habis dan buka lubang feeder begitu seterusnya sampai bahan habis ya. Ya, kenapa kok begitu? Ya, itu supaya tidak ada hal yang ini ya, yang berbahaya ya. Kemudian yang ketiga, timbang produk crusher masukkan dalam ayam. Berikutnya setelah itu hitung berat bahan masing-masing pada screen, kemudian diulangi percobaan untuk variasi waktu dan bukaan screen hammer mill ya. Ini adalah langkah-langkah di dalam melakukan suatu percobaan ya. Ini bisa Anda lihat di layar Anda. Ini adalah crusher mini ya, kilogram ya. Jadi masuknya secara kecil. Ini adalah palunya. Ini adalah palunya. Ini adalah asnya atau rotornya. Ini digerakkan di bagian belakang ini adalah motor. Motor itu bukan sepeda motor ya, tapi motor itu adalah dinamo ya, yang kalau di rumah itu saudara melihat seperti ini di tekno itu tadi apa? Kalau di rumah, sebetulnya di rumah sudah ada itu ya, yang pisaunya ya, yaitu blender ya, blender ya. Ini adalah tutupnya ya. Jadi kalau ini dipakai di bahan kering, kalau di rumah biasanya blender itu kalau tidak ditambahkan pelumas air itu dia tidak akan bisa bekerja ya. Makanya di situ ya prinsip kerjanya sama, hanya saja kalau di sini menggunakan palu, kalau di rumah menggunakan pisau ya, pisau ya. Sing wedok-wedok nggak tahu blender ya. Jadi di rumah sebetulnya alat-alat industri kimia di rumah sebenarnya sudah ada ya. Mulai dari blender sampai ayaan, screening itu saya kira semua rumah itu biasanya punya ya. Makanya tadi saudara saya dari screening kalau kapasitas kecil itu yang ditimbang 1 kilo, sing diayak 1 kilo nggak jadi masalah ya. Tapi ketika sudah yang dilakukan adalah 1 ton, yaitu bingung ya. Misalnya saudara-saudara itu membuat pabrik Nogosari ya. Pabrik Nogosari kapasitas 1000 potong per hari, lah bingung nggak Mbak? Ya. Karena bahan yang diayak itu banyak sekali menggunakan vibrator yang berjalan secara kontinu ya. Pada masa sekarang ini alat-alat proses ini, makanya saudara saya dorong untuk melakukan presentasi pada industri berbeda, karena alat-alat yang modern sampai dengan saat ini saya kira di Mbak Google itu sudah banyak sekali ditambah ya. Ini saudara bisa lihat di YouTube, bisa saudara lihat di literatur. Kalau literatur yang biasanya sudah modern sekali ya. Ini adalah crusher, saya ulangi lagi, alat ini masih bisa kita gunakan sampai dengan saat ini dan layak ya. Hanya saja di sini Anda perlu hati-hati di dalam mengerjakan ini ya. Gunakan menjadi problem di dalam percobaan ini ya. Silakan kalau ada pertanyaan, ada yang perlu disampaikan silakan. Halo. Kalau tidak ada, saya lanjutkan ya.
Ya. Nah, ini yang tadi itu sama, yaitu masalah screening, sama juga dengan yang tadi itu, ya. Pengertiannya, langkah kerjanya juga sama, ya. Nah, ini sama ya. Nah, ini yang terakhir. Nah, sekarang karena tidak ada yang tanya, sekarang ganti tak takoni ya, ngono ya. Yes. Halo? Iya, Pak. Iya. Saya mau nanya ini ya. Kalau saudara itu sudah melakukan percobaan bolmil disertai screening, Russell screening, apa sih sebetulnya langkah konkretnya itu kayak apa ngono lho? Yang Anda hitung itu apa? Halo? Anda bisa jawab. Silakan. Maksudnya apa? Tadi memperbesar luas permukaan kontak ya. Ya. Tapi yang paling urgen itu sebetulnya apa sih? Yang paling penting. Ya silakan ulah apa? Mbak Kilwi. Pak Kilwi apa? Mohon maaf, Pak. Halo? Iya, Pak. Mohon maaf, Pak. Apa bisa diulangi Silakan. kembali untuk pertanyaannya? Dengan kita itu mempelajari modul 1 dan modul 2 ini, yaitu tentang bolmil, disertai screening, ya, kemudian Krasel disertai screening, ya. Target utama dari percobaan itu sebetulnya ngitung apa sih sajanya? Sebenarnya ngitung apa gitu loh. Anda tahu? Teori UTK-nya sudah sama. Halo? Ada yang tahu? Mbak Salsabila? Izin menjawab, Pak. Iya, silakan. Iya, Pak. Itu sepertinya menghitung fraksinya, Pak. Terus juga efektivitas dari alatnya. Kemudian untuk dari teori yang OTK kemarin itu sudah itu, Pak. Apa? Untuk yang spherical itu loh, Pak. Kayak bentuk-bentuk dari padatannya yang kecil-kecil itu seperti itu, Pak. Terima kasih. Oh, oh iya, iya. Ya, terima kasih jawabannya. Ya. Tapi saya tambahkan ya, itu memang tujuan daripada percobaan ini yang lebih lengkap lagi itu menghitung kebutuhan power dari masing-masing yang dibutuhkan di sini. Misalnya saja ya di buku itu ada rumus Kittinger dan Gick, ya, ada rumus Bond dan sebagainya. Jadi kesemuanya daripada ya ujung-ujungnya adalah menghitung kebutuhan power atau kebutuhan energi, ya. Kenapa kok kebutuhan energi itu harus dihitung? Karena kebutuhan dayanya itu juga besar
besar, dan akhirnya UUD. Apa UUD itu? Ujung-ujungnya adalah duit. Gitu ya. Jadi kalau kapasitas kecil nggak ada masalah. Tonan, maka di situ yang ngomong adalah masalah penggeraknya, motornya yang sangat besar, tentang daya listriknya. Nah, karena daya listriknya besar, maka PLN-nya juga mahal ya. Maka di sini diajarkan kepada saudara-saudara apapun yang dilakukan di dalam proses ball mill maupun crushing yang tadi definisi-definisi sudah disampaikan, ujung-ujungnya adalah duit ya, menghitung kebutuhan energi ya. Oleh karenanya pada pengantar dari saudara-saudara itu di prodi teknik kimia atau TKI ya, selalu diajari, selalu ditekankan bagaimana itu menghitung neraca bahan, menghitung neraca energi, karena semuanya itu ujung-ujungnya adalah masalah fulus, masalah duit ya. Tadi kan saya sudah ngomong ya, ketika saudara itu membuat tepung beras ya dengan kapasitas besar untuk pabrik Nogosari ya, tepung beras itu kayak Nogosari ya, atau lagu Iwak Peye itu ya. Itu maka di situ saudara butuh yang namanya tepung, yang namanya pisang, yang mana macam-macam itu juga membutuhkan juga alat-alat untuk mengaduk ya. Kalau kapasitas besar itu nggak bisa diaduk pakai tangan, Mbak. Ya, pakai skru, model skru. Makanya di OTK 1 diajari tentang mixing itu ya tujuannya begitu. Godok buat Nogosari jumlahnya 20 nggak jadi masalah. Tapi kalau pembuatan Nogosari jumlahnya 1000 per hari ya, gayaran sama dia ya. Maka nggak bisa kita itu mengaduk pakai tangan ya. Ya seperti orang membuat apa sih nyempluk itu, berarti nyempluk apa ya? Donat ya. Kalau zaman dulu membuat donat, membuat bakpo itu tepungnya dibanting-banting ya. Iya, tapi sekarang nggak perlu dibanting itu karena sudah ada mixernya itu ya, yang bentuknya itu ya tidak simetris itu ya, tinggal menunggu saja ya. Kalau dulu dibanting, tambahan bantingannya tambah pelan sebab wis luwe ngono lho ya. Jadi alat-alat mekanis ini tujuannya untuk mempermudah manusia ya, bukan untuk menyiksa, mempermudah ya. Ya termasuk juga blender itu tadi ya, kalau dulu itu diulek ya, makanya kalau saudara-saudara lihat ibu-ibu tempo dulu biasanya itu nggak perlu fitness karena dengan mengulek saja itu sama dengan fitness ya. Maka sekarang digunakan aja yang mudah, blender ya, sehingga di sini karena sudah lupa nggak ngulek maka pakai blender sehingga setiap minggu kadang-kadang butuh fitness ya, olahraga dan sebagainya ya. Ya itu adalah suatu kenikmatan ya, kenikmatan. Ya, silakan kalau ada pertanyaan lagi. Halo. Permisi Pak, izin bertanya. Iya, silakan. Kalau untuk screening di lab itu kan dia disusun secara horizontal. Tapi pas saya lihat tadi yang di industri itu kok secara terasering itu biar apa ya Pak? Yang bukan yang di lab itu secara vertikal, Mbak. Biasanya secara vertikal. Ya. Saya buka lagi yang tadi itu. Halo, bisa Anda lihat di sini? Ya. Ini ya. Halo, ini kan? Iya, Pak. Ini yang di lab ini secara vertikal. Ya, secara vertikal. Nah, dari bahan yang dimasukkan di sini, mula-mula itu campur
habis dari ball mill atau crushing campur jadi satu di sini, ya. Kemudian ditutup, kemudian dilakukan getaran di vibrator menggunakan pompa ini. Pompa ini adalah tujuannya untuk menggerakkan alat yang ada di sini sehingga alat ini bergetar, naik turun gitu loh ya. Jadi persis seperti orang mengayak gitu ya. Nah, kalau kecepatan getarnya ini tidak sama, maka yang turun pada setiap ayaan ini itu juga tidak sama. Begitu juga kalau waktunya tidak sama, maka yang turun di sini juga tidak sama ya. Nah, setelah waktu dan kecepatan getar diatur, ya bahan yang sudah konstan tidak bisa turun lagi ini dibiarkan di sini, baru nanti dibuka. Ini namanya proses wet. Nah, kemudian bahan yang pada siap screen ini ditimbang berapa, ya, sehingga setiap screen ini bisa kita hitung fraksi massanya berapa ya. Gampang kan hitung fraksi massa, misalnya totalnya adalah 100 gram, yang ada di sini 10, yang ada di sini 20, ya Anda bisa lihat sendiri, berarti fraksi massanya untuk yang di atas 10 dibagi 100, berarti 0,1 gitu toh kan ya. Ya. Karena fraksi ini sudah lazim digunakan di dalam perhitungan ini, sampai-sampai DPR itu nyuntuh ya, fraksi PDI, fraksi Golkar dan sebagainya. Itu sebetulnya nyontoh kita ya, bukan kita nyontoh dia, tapi dia nyontoh kita ya. Nah, karena dulu pernah belajar di kimia ya, teknik kimia ya. Halo, silakan ada pertanyaan atau enggak ngerti plus atau bingung. Nah, ini yang Tera sharing ini ya. Kalau kapasitas besar ini ya, ini ada pegas. Anda ngerti pegas pir ya. Sepeda motor itu mesti ono pire ya, supaya kalau kejeglong ya, masuk di dalam lubang itu ya, enggak seperti sepeda ontel gitu ya. Pada pantat itu sakit ya, tapi kalau ada pirnya ini dia menjadi smooth ya, walaupun kejeglong itu bisa mentul-mentul ya. Nah ini dipasang di sini nih ya. Nah, jadi yang juga sering pakai di sini ini biasanya industri pupuk, industri semen dan sebagainya. Jadi dia dibuat miring begini. Ini kan panjang ini sampai sini ya. Ya. Ya sama juga ya, tapi dia secara kontinu, jadi masuk dari atas, dia turun ke bawah sini, ya, kemudian sambil ini bergetar begini, sambil bergetar sambil goyang gini, ya, gini loh. Nah, ini panas saya bisa dilihat ya. Nah, jadi geser-geser tapi tertentu ya, nah, sambil bergoyang ya. Ya, silakan kalau ada pertanyaan lagi. Nah, gesernya dia pakai pompa ini. Pompa ini kan maju mundur, kemudian pegasnya ini digunakan untuk narik ini, sehingga di sini bahan akan turun pada bagian yang dikehendaki ini ya. Nah, ya kalau seperti ini biasanya pabrik tepung ya, kan minggu yang lalu sudah kita bahas ya, tepung ya. Tepung apa Mbak? Yang biasa Anda kenali itu? Tepungnya mie itu ya, tepungnya mie itu tepung terigu gitu ya. Ya, ini salah satu contoh ya, yang minggu yang lalu sudah kita bahas ya. Nek wong Jepang itu, karena wong Jepang itu yang ada itu padi, maka orang Jepang itu biasa makan sushi ya. Sushi ya. Sushi kalau di sini dipanggil, di Jepang dimakan ya. Itu bedanya kita dengan bangsa Jepang ya. Sushi ya. Tapi kalau kita itu makan mie ya, padahal gandum tidak ada di sini ya. Bakul gandum seneng ya. Seperti Australia itu senang sekali sama orang Indonesia. Kenapa? Dodolannya itu ditukoni ya. Dia kan jual gandum ya, diproses di kita ya, jadi tepung untuk membuat mie. Oh, poai jadi mie ya. Padahal itu bukan makanan kita. Makanan kita kan beras ya. Bu ya, niru Jepang ngono lho ya.
Jadi minus titik AE ya sengaja produk-produk dari beras yang di negara kita itu sangat banyak dihasilkan gitu loh ya. Oh, kita makan masih impor ya, masih beli ya di negara lain ya. Padahal di sini juga banyak ya. Yang kedua ya dari sisi makan ya, wong laut ya tidak nang pinggir Malang wis dadi sendang biru akeh iwake ya. Kok nalar gawe ya. Ambil sapi karena sapinya kurang di sini sampai impor sapi dari luar negeri ya. Ya saking senangnya kita itu dengan barang-barang impor ya. Ya ini beberapa hal yang terkait dengan ini ya saya kira begitu. Nggak ono sing ditakokno ya. Ada yang perlu ditanyakan silakan. Ya. Jadi minggu depan acaranya adalah saya mau melihat review yang saya berikan untuk presentasi setiap grup ya. Jadi setiap grup gantian sing ngomong ya untuk industri yang berbeda-beda ya. Ya kalau tidak ada yang perlu diusulkan saya anggap tidak ada masalah ya dengan tugas ini ya. Silakan ada masalah lagi. Halo. Silakan kalau ada pertanyaan yang lain. Permisi Pak, saya izin bertanya terkait tugas yang diberikan tadi. Iya. Jadi maksud dari aplikasi itu aplikasi dari alat-alat yang ada di industri tersebut gitu ya Pak? Ya termasuk ini, utamanya ball mill, crusher itu yang paling utama ya. Namun semua yang dipresentasikan itu semua alatnya ya Pak? Yang pertama industrinya dulu. Industrinya itu yang utama itu alatnya ya. Kalau ball mill dan crusher itu kan nggak bisa berdiri sendiri ya. Ketika saudara itu menjelaskan semua alatnya, nanti ada titik berat pada ball mill-nya atau crusher-nya atau impact-nya gitu ya. Ngerti maksud saya? Baik Pak, terima kasih. Iya, yang lain silakan mau ditanyakan. Jadi nanti di bawah koordinasi ketua kelas ya, supaya masing-masing dari mahasiswa itu berbeda industrinya ya. Misalnya industri tepung beras, tepung terigu, tepung apa mana Mbak? Tepung tapioka, Pak. Tepung tapioka ya ada sendiri ya. Ya tepung gandum ya, macam-macam itulah. Ya. Tepung-tepungan, semen-semenan boleh ya. Ya, semen 3 roda ya. Pokoknya apa istilahnya bubuk-bubukan lah ya, bubuk kopi ya, bubuk apa? Bubuk jahe ya, itu kan tepung-tepungan semua ya. Ya kalau nggak usah jauh-jauh itu ya seperti minuman sekarang itu kan mau ngopi itu kan cukup dengan sasetan ya. Ya itu kan juga produk tepung-tepungan juga ya. Iya ya. Ketumbar, jahe kok macam-macam lah ya. Makanya sekarang nggak repot ya. Tinggal mereaksikan saja ya. Ada masalah? Tidak ada masalah ya saya kira ya. Ya. Ini ilmu katen ya. Kan nggak goib lah ya. Ya, jadi ini adalah bagian daripada kegiatan praktek ya. Mudah-mudahan.
Ya mudah-mudahan minggu depan semuanya sehat walafiat semuanya, sehingga semuanya bisa partisipasi di dalam kegiatan ini, kegiatan presentasi masing-masing bidang industri. Dan saya kira saudara-saudara, saya harapkan setiap grup itu partisipasi semua ya. Ojo ketua netok aja ngomong ya, karena bagian ya, mau bagian nulis, mau bagian ngomong tentang apa gitu ya. Salah-salah nggak apa-apa, nanti kita sinau bareng ya. Jadi itu saja ya. Sumbernya saya kira banyak sekali, literasinya kalau saudara-saudara lihat laporan kakak Anda itu di lab itu sudah luar biasa banyaknya ya. Ya termasuk pabrik semen ya. Yang jelas yang nggak ada itu pabrik bedding ya, nggak ada itu ya. Tapi pabrik-pabrik itu semuanya ada. Anda bisa lihat di situ ya. Ya saya kira begitu, karena tidak ada yang didiskusikan lebih jauh ya, tugas Wismari ya. Apa mana ya? Kalau tidak ya nanti saya ketemu dengan kelas yang lain ya. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan ya. Mudah-mudahan urusan-urusan ini bisa kita laksanakan ya. PTM ya. Apa PTM itu? Pertemuan tatap muka ya. Ya. Pada minggu ke-11 ya. Sesuai awakmu gak tahu praktek ya. Nanti walaupun dibatasi ya. Gak apa-apa ya. Yang penting iso ngelakukan praktek ya. Ya, kalau tidak ada saya kira dari saya ya. Sebab arah-arah iku nek gak ono praktek iki ya sakno ya. Kenapa ya? Bahannya praktek itu lah gak kanggo. Lah ngono ya. Padahal awakmu bayar ya. Nah, ini hak Anda silakan. Ya. Dan lagi kalau enggak praktek itu kok sawangane arek poltek kok gak tahu praktek itu sair tok ae ya. Nek ngono carane gak usah nang poltek ya, nonton YouTube ae wis mari ya. Ya. Jadi begitu saudara-saudara sekalian, walaupun pertemuan ini enggak banyak ya, singkat ya. Memang saya sendiri itu ya agak kurang bisa ngomong kan gitu ya. Jadi untuk ini saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada guna manfaatnya ya, kan gitu ya. Jadi saya mohon maaf bila ada salah kata. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama. Pancasila ya, Rek, jam 1. 12.50 salah.